Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Jemaat GP Untung Suropati. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan oleh kemurahan Tuhan hari ini kita sudah masuk di awal bulan Mei dan sebentar kita akan mendapat kesempatan untuk beribadah dan juga kita akan menyambut perjamuan kudus. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa datang kepada Engkau, kami bisa beribadah kepada Engkau Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur dan kami mau naikkan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Biarlah sebentar dalam ibadah yang akan kami ikuti ini Tuhan, Engkau yang hadir dalam setiap pribadi kami, Engkau yang hadir dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami berada, Engkau selalu bersama dengan kami. Kami akan segera menyambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita bersama bisa kembali beribadah dan hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambil di dalam Injil Yohanes. Mari kita baca bersama Fatsal yang ke-19 ayat yang ke-31 sampai yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, maka mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Amin. Dan judul firman Tuhan pada hari ini saya berikan darah dan air mengalir keluar dari tubuhnya. Kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Dan kita tahu Yesus adalah satu-satunya juru selamat bagi kita yang percaya. Mengapa Yesus itu disebut sebagai satu-satunya juru selamat? Karena dia bukan sekedar sebagai seorang nabi. Dia Yesus juga bukan hanya penyebar agama. Untuk itu, untuk membuktikan bahwa dia satu-satunya juru selamat bagi kita, maka dia harus mati di atas kayu salib. Dan dia telah menumpahkan darahnya bagi kita. Dia menumpahkan seluruh darahnya habis dari dalam tubuhnya untuk membuktikan bahwa dia benar-benar menjadi juru selamat kita, orang-orang yang percaya. Kalau kita melihat di dalam kitab suci, ada ayat yang disebut di dalam Ibrani, Fatsal yang ke-9. Coba saya ingin membacakan sejenak juga. Di dalam kitab Ibrani, Fatsal yang ke-9 ayat yang ke-22. Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, demikian bunyi firman Tuhan.
dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kalau kita melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tadi kita sudah baca kaki dari orang yang disalib di sebelah kiri kanan Tuhan Yesus juga dipatahkan. Tetapi ketika Tuhan Yesus dilihat sudah mati, maka kakinya tidak dipatahkan. Tetapi yang dilakukan, lambungnya ditusuk dengan tombak. Sehingga darah itu mengalir. Darah Yesus mengalir sampai habis. Dan itu bukti bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita, untuk menanggung segala beban berat kita. Mengapa dia lakukan? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita sebagai umat manusia. Seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, Dia Allah yang mengasihi. Itu sebabnya kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, ayat yang sering kali kita baca. Ayat ini berkata, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah kerinduan hati Tuhan. Dia sangat mengasihi dunia sehingga Dia Allah memberikan anaknya yang tunggal. Bukan saja untuk dilahirkan, tetapi Dia untuk mati, bahkan menanggung segala dosa kita, menanggung segala beban berat dosa manusia, sehingga kita akan diselamatkan. Bagi kita yang percaya, maka kita ini menerima keselamatan. Kita harus percaya, kita harus yakin, kalau kita percaya kepada kematian Yesus, Dia yang sudah menumpahkan darahnya di atas kayu salib, maka kita pasti akan diselamatkan. Dan kalau hari ini kita juga memperingati bagaimana Tuhan Yesus sudah mati buat kita, maka kita tahu bahwa kehidupan kita ini benar-benar tanpa cacat. Kehidupan kita ini sudah ditebus oleh korban Kristus bagaikan tidak bercela, karena dosa-dosa kita sudah dihapus. Dan kita ini juga dibenarkan. Karena Kristus hidup kita yang dahulu penuh dengan dosa, maka hari ini kita memiliki hidup yang dibenarkan. Karena Dia yang sudah mengorbankan dirinya. Jadi keselamatan yang ada pada kita ini bukan karena siapa-siapa yang melakukan, tetapi hanya Yesus. Tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan dosa kita selain Yesus Kristus. Dia yang sudah mati buat kita. Jadi keselamatan buat kita itu bukan sekedar pengakuan iman kita. Bukan sekedar kita bisa mengatakan bahwa aku percaya Yesus, aku pasti diselamatkan. Tapi benar-benar ini merupakan kepastian bahwa Yesus telah menanggung dosa seisi dunia umat manusia ini. Dan kita sudah dibebaskan oleh darahnya. Sehingga kita tahu melalui korban Kristus ini kita benar-benar memiliki janji yang besar. Bagaimana kita tahu, sering kita membaca ayat bahwa hidup kita ini lebih dari pemenang. Karena kita sudah tidak menanggung dosa kita. Seharusnya kita ini yang dihukum, kita yang penuh dengan dosa ini seharusnya kita yang menanggung hukuman itu. Tetapi Yesus yang tidak berdosa, Dia yang harus menanggung segala dosa kita. Jadi kita harus mengerti bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ini luar biasa buat kehidupan kita. Besar artinya buat kita. Jadi apapun yang saudara alami dalam kehidupan keseharian saudara sampai pada hari ini, percayalah kepada janji Kristus. Ketika kita setia, ketika kita percaya kepada janji Tuhan, Dia yang sudah mati dan bangkit buat kita, maka kemenangan itu pasti akan saudara dapatkan. Bahkan bukan hanya kemenangan, kelak kita akan mendapatkan kehidupan yang dipermuliakan bersama dengan Dia.
Dan untuk itulah mari kita akan belajar beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang darah dan air yang mengalir dari tubuhnya Yesus ini. Apa artinya itu? Supaya kita mengerti dan kita tidak ragu lagi, kita boleh memiliki kepastian dan kita bisa menjalani kehidupan kita benar-benar sampai hidup kita ini dipermuliakan. Kita melihat yang pertama, darah Yesus di kayu salib memang habis. Tadi kita tahu, namun kasih-Nya tidak pernah habis. Kasih Yesus tidak pernah habis. Setiap hari Dia selalu berikan kasih-Nya buat kita. Dikatakan kasih setia-Nya selalu baru. Yang menahan Tuhan Yesus di atas kayu salib, ketika Tuhan Yesus disalib di atas kayu salib itu, bukanlah paku yang di atas kayu salib itu yang memakukan tangannya, kakinya. Bukan itu yang menahan Tuhan Yesus bisa bertahan di atas kayu salib. Juga bukan mahkota duri yang tertancap di kepalanya yang menahan Tuhan Yesus sehingga Dia bisa bertahan di kayu salib. Tetapi kita tahu bahwa darah yang mengalir terlalu banyak. Itu pun juga bukan karena darah yang mengalir yang membuat Yesus bertahan di atas kayu salib. Tetapi kasih-Nya. Kasih Yesus itu yang menahan Dia untuk Dia bisa bertahan di atas kayu salib. Karena Dia mengasihi kita semua. Jadi kita mengerti bahwa kasih-Nya itu luar biasa. Kasih Yesus yang penuh dengan pengorbanan itu sampai tetes darah yang terakhir dari tubuh Kristus itu adalah bukti kasih-Nya. Jadi ketika darah Kristus tidak sampai tertumpah habis, maka kita tidak mungkin beroleh selamat. Jadi kita tahu kalau hari ini kita bisa selamat, memiliki janji keselamatan sampai hidup dipermuliakan. Karena kasih Yesus yang sudah diberikan buat saya dan saudara begitu besar dan luar biasa. Kita bisa menang, kita bisa menanggung segala beban, segala keberatan kita. Kita tidak lagi menanggung dosa yang lama, tapi kita sudah bebas. Dan itulah bukti yang pertama, arti yang pertama dari darah dan air yang mengalir dari tubuh Yesus. Dan yang kedua, kita melihat tidak ada yang tidak dibuat oleh Tuhan Yesus bagi orang percaya. Tidak ada yang tidak dibuat, semuanya dilakukan. Apapun, sampai mati pun Dia berikan kehidupannya bagi orang yang percaya. Sampai darah yang terakhir mengalir habis dari tubuhnya pun itu membuktikan bahwa tidak ada yang tidak dibuat oleh Yesus. Jadi kita harus tahu, kita percaya apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus, dilakukan di atas kayu salib itu membuat kita ini hidup berkemenangan. Kita beroleh pengharapan, kita memiliki janjinya ya dan amin. Dan itu harus kita percayai. Selama kita percaya, maka kita akan melihat kemuliaan Allah itu dinyatakan. Dan yang ketiga, tidak ada alasan buat kita untuk khawatir. Tidak ada alasan kita untuk khawatir apapun juga. Di dalam dunia ini kita melihat banyak kekhawatiran. Seringkali manusia mudah khawatir mendengar berita apa yang mungkin mengejutkan kita, yang sangat mengerikan. Kita juga bisa cemas, kita bisa khawatir. Masalah dan persoalan kita ini dalam dunia ada banyak. Tetapi mari biarlah kita mau percayakan seluruh kehidupan kita ini hanya kepada Yesus. Karena Dia yang sudah menanggung semuanya di atas kayu salib. Tuhan pasti tidak akan mengecewakan kita. Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita. Dan Tuhan pasti tidak akan terbatas kasih-Nya diberikan buat kita hanya sampai satu persoalan, dua persoalan kita yang selesai. Tidak. Apapun masalah saudara, sampai hari ini kuasa-Nya tak terbatas, kasih-Nya tidak terbatas. Diberikan buat kita semua
Jadi mari biarlah kita harus bangkit, kita harus tetap beriman dan mengandalkan hanya kepada Tuhan saja di dalam segala perkara. Saya percaya dalam kehidupan kita menghadapi problema, menghadapi masalah yang ada, kesulitan yang ada, jangan hal itu membuat kita kecil hati. Jangan membuat kita menjadi patah semangat. Jangan sampai hal ini membuat iman kita menjadi lemah apalagi. Tapi mari biar kita tetap percaya kepada kuasa kematian dari Yesus Kristus itu. Dia yang sudah berikan semuanya bagi kita sampai darahnya habis. Karena bukti kasih Yesus itu yang besar yang sudah diberikan kepada kita semua. Jadi kita mau lebih lagi, sekalipun hari-hari yang ada, yang kita lewati mungkin banyak hal. Mungkin kita menghadapi perekonomian yang lesu. Kita mungkin menghadapi keadaan dunia yang berubah, yang tidak pernah kita bayangkan. Keadaan menjadi mungkin sepi. Mungkin perdagangan kita, bisnis kita tidak seperti yang lalu lagi. Percayalah, semuanya itu ada rencana Tuhan. Tuhan pasti memiliki rancangan yang indah. Kita tahu bahwa hari depan kita adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan kita tahu lewat pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, Dia berikan semuanya kepada kita. Yang terbesar, yang terakhir, titik darah yang terakhir, Tuhan berikan buat kita. Sehingga kalau kita melihat di dalam ayat, dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13, dikatakan demikian firman Tuhan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Dan inilah yang sudah dilakukan oleh Yesus. Dia sudah memberikan nyawanya untuk kita. Bukankah kita juga disebut sebagai sahabat-sahabat Allah? Berarti apa yang diberikan kepada kita itu hal yang spesial, hal yang luar biasa besarnya, yang bisa memberikan kepada kita damai sejahtera. Sehingga apapun yang terjadi, mari biarlah kita mengambil hikmatnya. Ketika hari-hari yang ada kita jalani mungkin dengan kesukaran, penuh dengan kesulitan, mari biarlah kita belajar. Kita belajar apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan hari-hari ini. Kalau kita di Indonesia, kita tidak bisa keluar. Mungkin ada pembatasan-pembatasan untuk kita bisa berkumpul seperti beribadah. Kita masih belum diizinkan. Mari kita ambil hikmatnya. Karena Tuhan mau supaya kita ini banyak berdiam diri. Mungkin di rumah kita berdiam diri bersama dengan keluarga. Kita bisa bersekutu bersama, kita bisa berdoa bersama. Dan di situ Tuhan mau melatih kita. Ketika nanti kita hidup bersama dengan Tuhan di surga sana, maka tidak ada lagi persoalan yang kita lakukan. Kita hanya menyembah Dia, kita hanya memuji Dia. Dan ini waktunya untuk kita berlatih, untuk kita mendekat kepada Tuhan. Dan mempercayakan apa saja yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hanya kepada Yesus. Dan saya percaya lewat firman Tuhan pada hari ini kita dikuatkan. Dan kita lebih yakin lagi bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan pasti akan menyertai kita. Dan untuk itu, kalau sebentar kita juga akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari biar kita siapkan hati kita. Apa yang menjadi kerinduan saudara, apa menjadi kebutuhan saudara. Dia sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah menumpahkan darahnya bagi kita semua. Dan kita peringati hari ini sebagai tanda bukti bahwa kita percaya. Kita yakin akan setiap janji yang Tuhan berikan kepada kita. Mari terlebih dahulu kita akan berdoa dan saudara bisa mempersiapkan perjamuan kudus yang saudara sudah siapkan masing-masing di rumah saudara. Dan kita mau berdoa dan kita mau menerima tubuh dan darah Kristus dengan iman dan percaya kita. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mengerti Tuhan ketika Engkau mati di atas kayu salib,
Engkau sudah menumpahkan darah-Mu sampai habis buat kami Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Engkau memberikan semuanya itu. Bahkan tidak ada yang tidak Kau lakukan. Semuanya sudah Tuhan lakukan di atas kayu salib. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Dan kami memiliki iman yang teguh. Kami tetap percaya bahwa Engkau sebagai Allah kami, sebagai Tuhan kami yang sudah menanggung segala beban berat kami, segala dosa kami, bahkan kehidupan kami yang masih kami lewati. Tuhan memiliki janji-janji yang besar yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan kuasa-Mu akan Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau terus akan memberikan kepada kami hati Tuhan untuk mengasihi Engkau. Untuk kami boleh semakin melekat dengan Engkau, sebab Engkau yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami, sudah memberikan segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami hendak menerima tubuh dan darah Kristus. Mari Tuhan, Kau akan sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menerima dengan sungguh-sungguh. Kami boleh menyambutnya sebagai peringatan kepada korban Kristus yang kami peringati hari ini Tuhan. Dan kami boleh menerima kuasa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, Saudara akan ambil roti di tangan, Saudara pegang roti yang ada, dan kita akan menyambut tubuh Kristus. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan makan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dan kita akan mendengar firman Tuhan pada ayat yang ke-25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu kita minum darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah Kristus yang sudah kami terima. Kami percaya tubuh dan darah Kristus boleh menyatu dalam kehidupan kami. Menjadi peringatan buat kami Tuhan, bahwa Engkau sudah mati buat kami, menebus dosa kami, dan Engkau sudah menanggung segala beban kami, dan Engkau memberikan kepada kami kehidupan yang berkemenangan. Itu sebabnya Tuhan pada hari ini apapun yang menjadi problema dalam kehidupan kami percaya Tuhan janji-Mu tetap sama. Hari ini sampai selama-lamanya firman-Mu tidak pernah berubah. Engkau memberikan janji buat kami, apapun yang tertulis dalam kitab suci, kami percayai bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau akan memberikan kekuatan buat kami. Engkau akan memberikan penghiburan buat kami. Bahkan Engkau akan menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Apapun yang kami alami dalam nama Yesus,
Pada hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu akan menerima kemenangan. Kami akan menerima kuasa-Mu Tuhan. Kami akan menikmati janji firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat tubuh dan darah Kristus. Kami terus Tuhan mau mengasihi Engkau. Kami terus Tuhan mau menyembah hanya kepada Engkau. Dan kami percaya hari-hari yang ada di depan kami, Tuhan beserta dengan kami. Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau yang memimpin setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Kami telah menyelesaikannya dan kami percaya berkat Tuhan menyertai kami. Dan sebelum kami menyelesaikan ini, mari Tuhan biarlah Engkau akan memberkati sidang jemaat-Mu yang telah menerima kebenaran firman-Mu, yang telah menerima tubuh dan darah Kristus. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan urapan yang baru dari Allah Roh Kudus yang akan memberkati saudara, yang akan menyertai saudara, yang akan memberi kekuatan bagi saudara. Apapun yang saudara hadapi, Dia sanggup melepaskan saudara. Dan Tuhan akan menjagai, melindungi Bapak Ibu Saudara semua dimanapun saudara berada. Apapun yang saudara usahakan, Tuhan akan memberkati. Terimalah berkat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang menyediakan yang terbaik buat kami. Inilah Tuhan doa kami. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya menerima berkat berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.